Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa di malam hari ini, khususnya di tanggal berapa ini? 24 November, hari Minggu 2024. Mau ngapain Anda? Kita biasa ke Pair BTC USD. Langsung saja ya. Kita lihat, kita akan memadukan antara setup BBMA dengan sistem entry DCM. Ini lebih tepatnya kita akan mengombinasi sistem 1 DCM dan sistem 2 DCM. Langsung saja. Nah, di daily ini kita nampak adanya setup trend, ya kan? Setup trend ini dilihat dari ini MACD-nya naik, ya kan? MACD-nya ini terlihat naik, 550 naik dan 590 naik. Nah, cuman kita akan fokus ke TF4 sebagai TF acuan. Kita abaikan dulu daily karena daily masih up. Di tempo 4 ini, nah bisa dilihat ya, dalam kenaikan di daily tadi di H4 ada punya beberapa setup. Nah, di sini dilihat ada setup andalan BBMA. Tahu ini adalah setup lubang, di mana MA 50 dia keluar dari low BB, terus dia masuk lagi. Nah, ini namanya setup lubang. Setup lubang ini dia baru keluar, ada kemungkinan masuk lubang, ada kemungkinan, ya kan? Syaratnya harus gimana kalau dia akan melanjutkan kenaikan atau dia malah nge-breakout sini, ya kan? Berarti kan ada dua opsi, selalu forex selalu ada dua opsi, kalau nggak buy ya sell, ya kan? Cuman kita mau melayani yang mana dulu, gitu masalahnya kan? Mau sell atau mau buy dulu, mau buy apa mau sell apa mau buy dulu, gitu. Kita akan melayani yang lebih dulu tentang terjadi, gimana kita mendeteksinya yang akan terjadi, ya kan? Kalau TF4 adalah sebagai TF acuan, ya kan? Jadi di saat ada ciri setup lubang ini, pastikan TF di D1 ada re-entry buy. Ini D1 pasti ada re-entry buy. Ini D1 bagaimana, ya kan? Kita cek aja bagaimana keadaan daily-nya, apakah dia ada re-entry buy. Nah, berarti ada 3 ya, ada 3 kondisi. Nah, dia ada area re-entry. Ini perlu dikonfirmasi, gitu loh. Jangan sampai oh ini sudah ada re-entry kita langsung entry buy, jangan sampai. Soalnya apa? Di saat dia membuat gerakan atau di saat dia membentuk menuju ke area re-entry ini, ya kan, di TF kecil ini mungkin di H1 atau di M15 ini pasti ada CSM sell, ya kan? Di saat ada CSM sell ini dia akan menuju area re-entry di H4 atau re-entry di daily, gitu, di TF besarnya, gitu. Jadi kalau di TF kecilnya ini dihambat kan ini buat turun ini. Nah, yang buat turun ini kan adalah H1 atau H15, ya kan? Berarti kalau kita butuh konfirmasi untuk naik, CSM sell ini harus dimatikan dengan CSM buy. Di mana? Ya di TF ini juga, di A15 atau di A1 atau di M30, gitu. Kenapa pakai M30? M30 dipakai kalau di M15 konfirmasinya belum lengkap. Kenapa? Cirinya gimana belum lengkap? Ya salah satunya mungkin udah ada CSM buy atau CSM sell tapi MA90 nya belum sesuai.
masih di atas, nah itu skip, kita tunggu pakai M30 ini gitu. Jadi jelas kan, di saat ada penurunan ini di TF bawah H1 dan M15 ada CSM sell. Nah, berarti kita mau melayani yang mana gitu loh. Di saat kita melihat kondisi saat ini atau sebelumnya ini ya, pas ada di sini ya kan, ini keluar ya kan, berarti kan ini ada indikasi ya, ini baru keluar, belum membuat setup lubang tuh. Nah nanti gini posisinya, nanti kemungkinan ya kan, ini kan baru keluar belum masuk, berarti dia di sini di saat di 4 sini dia akan turun. Ya turunnya ini harus ada apa, minimal 15 sel atau H1 minimal ada momentum sel gitu. Kita tunggu aja ini ya kan. Di saat ini ada CSM, di saat ini ada CSM ya kan, kita boleh pilih untuk menentukan TF acuan sel ya kan. Yang paling bagus berarti kalau kita mau memilih TF acuan sel minimal pakai H1, jangan sampai kita punya TF acuan M15 gitu. Sayang lah, sayang buat psikologi, sayang buat kita mikir gitu loh, soalnya nggak sesuai dengan kita analisa lama-lama, dapatnya cuman sedikit, terus belum ada kalau noise gitu loh, mas ada apa, false sinyal. Soalnya di semakin kecil time frame di M5 atau di M15 itu sinyalnya banyak yang palsu. Kalau banyak yang palsu, kenapa kita pakai untuk acuan gitu loh. Kan nggak usah gitu loh. Berarti minimal kalau TF acuan tuh H1 atau H4 kan. Nah berarti kita mau melayani sel kalau di H1 nya ada CSM sel ya kan. Kita lihat aja di H1, oke, cek di H1. Nah di H1 ada nggak CSM sel ini? Ternyata ada ya, ini ada CSM sel berbarengan dengan ekstrim EMA low keluar tapi tidak mampu ngebreak EMA 50. Ini CSM yang lemah, kita skip di sini. Di sini ada lagi CSM sel break EMA 50 dan low BB, ini CSM yang kuat gitu ya. Dapat gimana ya, EMA 50 nya ini sudah di break, ini CSM yang kuat tuh. Dia mengebreak 8 garisan, 1 mid BB, 2 EMA high nya ada 2 itu arti 4, terus baru malunya ada 2, 6, 7, terus low 7, 8, 50, 8 garisan ketembus, berarti kan kuat, itu strong CSM. Ini bisa dikatakan ciri sel. Ada ciri sel, kalau ada ciri sel berarti turun ke M15, tunggu di zone sel. Setelah dia mencapai zone sel ya kan, konfirmasi di mana, di M5 kalau ada CSAK sel atau CSM sel ya kan, dengan syarat EMA 90. Berarti kalau sel EMA 90 nya syaratnya di atas mid BB. Oke, paham ini ya, bisa di screenshot dulu syaratnya ini. Kalau udah, kita akan cek H1 ada ciri sel, kita tandai dulu. Ini ya ciri sel, tandai dulu. Berarti setelah ada ciri sel ini, kita fokusnya nanti setelah garis merah ini ke kanan, jangan ke kiri. Oke, jadi kita fokusnya itu nanti ke kanan sini, bukan ke kiri. Paham ya? Berarti kita akan mencari zona sel di L15 setelah garis merah ini. Di L15 kita tunggu di zone 15 ya kan? Di sini terjadi zone sel pertama. Di sini terjadi zone sel pertama. Ya kan? Zone sel pertama masuk
area mid dan top PP reject 550. Oke. Di zone pertama ini ya kan, jangan fokus ke sini dulu ya, nanti aja. Di zone pertama ini setelah garis merah ya, setelah garis merah ini ternyata dia masuk di zone sell. Di sini kita standby di kotak kuning ini ya, ngerti ya, kotak kuning untuk zone sell, siap-siap. Konfirmasinya berarti di M5 harus ada konfirmasi. Kalau nggak ada gimana? Skip, lewati. Nah, di kotak kuning ini dia sudah bikin konfirmasi. Di mana konfirmasinya? Dia harus break atau buat CSAK sell atau buat CSM sell, tapi MA90 masih di atas. Nah, MA90 kan ini di atas mid PP. Oke, ada CSAK nggak? Ada. Ini ya udah, tarik aja Vibo tertinggi sampai dia breaknya kan di sini. Break aku di sini. Atau kalau nggak berani ya di sini boleh, ya kan? Saat dia break Vibo, ya kan? Break Vibo confirm, naik harus malu atau area koreksi level Vibo, entry lah sell ini. SL selalu di atas, ini SL ya. Ternyata belum sampai TP1. Kalau kita DSL di sini belum TP1, naik ini SL ya udah nggak apa-apa. Atau kalian udah bisa lihat, oh udah bikin CSM buy, ya udah cut loss di sini, nggak usah nunggu sampai sini, nggak masalah. Tapi kalau cut loss di sini sebelum menyentuh SL, resikonya apa? Kalau dia pembalik gini lagi, pembalik break di bawah 50, ini harus sell lagi, gitu mainnya, ya kan? Oke, yang pertama kita kena SL. Kalau kita kena SL, lalu kita cek, dah kita abaikan ya. Nah, di sini muncul CSM buy. Di sini muncul CSM buy. Di sini muncul CSM buy. Nah, ciri buy kan? Ciri buy di M15, abaikan aja. Dah, kita nggak usah mikir ciri buy di TF kecil, minimal harus ada dia 1. Kalau ciri buy di M15, ciri sell di M15 itu sebaiknya buat konfirmasi aja. Jangan dibuat untuk TF acuan. Kenapa ya? Nanti dia aja sendiri alasannya. Nah, di sini dia ada di zone sell. Ini bisa dikatakan zone sell. Jadi adalah zone sell. Mid PP dan top PP. Sini adalah zone sell. Kenapa? Ya mid PP dan top PP selalu adalah zone sell kan, gitu loh. Ya udah, kalau ada zone sell berarti di M5 tugasnya buat cari konfirmasi. Dia harus ada CSAK sell dan MA90 harus di atas mid PP. Di sini kita lihat. Nah, di sini ada banyak ini sinyalnya nih. Mau yang mana? Di sini ada CSM, ya CSM sell. Kan klik 50, tapi Mas 90 masih di bawah. Kan nggak boleh kalau sell. Terus ini datang lagi sell lagi di bawah, skip. Mana lagi? Udah skip aja. CSAK ini masih di bawah, skip. Ini nanti CSM masih di bawah, skip dulu. Begitu dia buat entry di sini ya kan, nggak mampu naik ke atas lagi, dia turun, ya kan? Kita belum bisa entry di sini. Begitu 90, tapi ini adalah konfirmasi untuk sell kan, gitu loh. Tapi mas 90-nya masih di atas. Begitu dia udah cross dan berada di atas mid PP, tinggal carilah re-entry di sini. Gitu. Jadi entry-nya nggak usah buru-buru, tenang aja. Nah, nggak akan ditinggal kok, tenang aja. Di sini kita bisa entry
kan ini di bawah ini ya kan, cot entry di sini. Nah EMA 90 nya masih di atas, terus berarti kan di sini nih EMA apa, EMA 90 nya kan udah pas dia re-entry, EMA 90 nya kan udah re-entry sel, EMA 90 di atas IBB ya kan, berarti kan udah melengkapi kan. Di sini belum melengkapi, tapi ketika di sini udah melengkapi dan entry-nya jangan di sini. Yang sini ya nggak masalah, ya resiko tanggung sendiri. Lebih baik ke atas dulu ya kan, cari apa, koreksi ya, biar kayak trader umumnya lah, cari koreksi entry kan lumayan ini. Nah di sini, nah ini adalah area entry sell. Ini di sini nih, pas di sini Mas 90 udah di atas, udah di atas, entry di sini turun ya kan? Tapi kita narik Fibo-nya gimana? Apakah nunggu Mas 90 di atas juga? Nggak usah. Kalau buat penarikan Fibo itu tidak usah menunggu Mas 90 di atas, tapi untuk memastikan untuk entry wajib untuk menunggu Mas 90 di atas gitu. Nah di sini ada konfirmasi kan, EMA 50 break menjadi CSM, ambil aja yang ini benar-benar CSM ya. Ini kan belum CSM, belum ini jadi CSM, candle penuh. Nah di sini nah tuh sell di situ ya kan, udah di sini ada confirm, tapi kita entry-nya di sini, entry-nya kita di sini menunggu EMA 90 ini. Nah yang ditakutkan tuh kalau gini loh, dia udah buat break ya kan, terus dia naik gini ya kan. Nah masalahnya kalau dia naik gini, ini kan adalah ciri buy kayak ini loh, ciri konfirmasi buy. Mas 90 di bawah mid BB, dia ada naik gini. Yang takutnya dia malah gini. Nah gini. Tapi kalau dia udah dibatasi dengan Mas 90 di atas mid BB, ya udah tunggu apa lagi gitu. Oke, kita lanjut sampai sini, paham ya untuk masalah entry ini. Ini adalah ya, ini ya, kita melayani sell-nya dulu untuk menuju ke area re-entry H4 ini akan terjadi atau enggak ya kan. Di sini kan daily masih sell, apa, daily masih buy, terus H4 ini dia masuk zone B kan, ini jangan nggak langsung kan dia masuk zone buy. Ini adalah zone B, mid dan low. Berarti kalau ada zone B, S1 harus konfirmasi buy tuh, itu harus konfirmasi buy. Ini di sini konfirmasi buy ya kan, harusnya kan dia di sini konfirmasi buy, tapi di sini TF kecilnya dia masih ngajak sell karena ini yang keroknya ada CSM sell. Coba kalau dia nggak ada CSM sell, begitu ada dia CSAK buy, ini langsung terbang. Ini nggak ada, dia cuma langsung CSAK buy gini, ini langsung naik gini, konfirmasi valid. Tapi karena ini ada CSM minimal ini harus dimatikan dengan CSM buy. Akhirnya gini, nanti kalau mau konfirmasi buy, break CSM, re-entry and buy, selesai. Oke. Terus gimana? Ya udah, berarti kan kita ngikutin ngajak sell ini dulu. Selama ngajak sell ini valid, TF konfirmasi yang di bawah itu valid, sell aja nggak apa-apa. TP nya cukup TP2, TP3 cukup gitu loh, gak usah panjang-panjang gitu loh. Soalnya kita mengingat ini masih TF4 nya, TF atasnya satu itu masih ngajak buy. Nah nanti kalau benar-benar dia sell, H4 nya tuh udah bikin CSM sell gitu loh.
Tapi selama hampa belum bikin sinyal sell, ya selama H1 nge-sell, hati-hati, TP-nya jangan banyak-banyak dulu, minimal ya TP1 TP2 cukup gitu. Tapi begitu H4 sell terus ada setup kayak gini lagi, ya TP aja, TP sampai TP3, berani aja gitu. Ini adalah setup dimana mungkin akan menjadi pergantian tren dari buy ke sell, ya, atau bisa jadi akan melanjutkan tren buy lagi gitu. Jadi ini setup apa ya, setup bimbang. Kalau kita mau masuk sell harus hati-hati, kalau kita mau masuk buy masih belum bisa, karena harus tunggu konfirmasi yang valid tuh. Nah, untuk penjelasan memadukan dengan sinyal DCM, kita lanjut di video selanjutnya ya. Oke, saya rasa cukup. Nanti bisa diputar-putar kembali ya kan, gimana, oh bingungnya masih gimana, nanti bisa kita sharing lagi. Oke, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.